Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani dan pencinta lingkungan. Hari ini mari kita bahas tentang pentingnya pertanian ramah lingkungan dan bagaimana teori difusi inovasi dapat membantu kita dalam menyebarkan praktik-praktik terbaik untuk mencapai tujuan ini. Sebelumnya, pernahkah Anda mendengar tentang difusi inovasi? Jadi, teori ini menjelaskan bagaimana ide-ide baru atau inovasi menyebar di antara orang-orang. Dalam konteks pertanian ramah lingkungan, difusi inovasi dapat membantu kita dalam menyebarkan pengetahuan dan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan kepada para petani. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, kita dapat menjaga kesehatan tanah dan air, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, kita dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, dan kita dapat memperoleh makanan yang lebih sehat dan tentunya aman. Namun, ada juga peluang besar untuk mempromosikan pertanian ramah lingkungan, meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya produk ramah lingkungan. Terus, dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program insentif, perkembangan teknologi yang memudahkan penerapan praktik ramah lingkungan. Jadi, teori difusi inovasi ini dapat membantu kita dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini dengan cara mengidentifikasi agen perubahan. Orang-orang yang dihormati dan dipercaya oleh petani salah satunya adalah penyuluh. Memahami saluran komunikasi, cara terbaik untuk menjangkau petani dengan informasi tentang praktik ramah lingkungan seperti media massa atau pertemuan kelompok tani. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk membantu mendorong difusi inovasi dalam penggunaan pupuk organik dalam perkebunan kelapa sawit, antara lain sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat ibu-ibu sekalian. Selamat siang, Bu. Jadi pada pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang penggunaan pupuk organik terhadap tanaman kelapa sawit. Sebelumnya, ibu-ibu udah pada tahu belum nih manfaat dan keunggulan dari penggunaan pupuk organik terhadap tanaman kelapa sawit? Belum tahu, Bu. Nah, jadi ada beberapa manfaat dan keunggulan dari penggunaan pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit. Salah satunya yaitu meningkatkan hasil panen TBS tanaman kelapa sawit hingga 20%. Terus dia bisa meningkatkan kadar kandungan minyak pada buah kelapa sawit hingga 2%. Dan dia dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50%. Dia juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang dan masih banyak lagi lainnya. Jadi, secara keseluruhan pupuk organik ini memiliki banyak manfaat dan keunggulan bagi perkebunan kelapa sawit. Pupuk organik merupakan pilihan yang tepat untuk petani kelapa sawit yang ingin meningkatkan hasil panen, kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup tanah. Jadi ada nih Bu, salah satu informasi dan pengalaman sukses dari petani yang sudah menggunakan pupuk organik. Salah satunya ada Bapak Tani di Riau. Dia mengatakan, saya telah menggunakan pupuk organik selama 3 tahun terakhir, dan hasil panen saya meningkat hingga 20%. Pupuk organik juga membantu meningkatkan kualitas buah kelapa sawit saya, sehingga kandungan minyaknya lebih tinggi. Ada juga kata Bapak petani di Sumatera Utara. Dia mengatakan, pupuk organik telah membantu memperbaiki struktur tanah di kebun saya. Tanah menjadi lebih gembur dan subur sehingga tanaman kelapa sawit saya dapat tumbuh dengan lebih baik. Gimana ibu-ibu? Bagus banget ya kan? Bagus banget, Bu. Jadi, kalau ibu-ibu sekalian ingin menggunakan pupuk organik, bisa hubungi saya, nanti saya yang akan membelinya ke pasar. Tentunya dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas pastinya. Belum ada dana, Bu, untuk sekarang. Oh gitu ya Bu. Jadi kita itu bisa mengikuti program dari pemerintah atau program pupuk organik berkelanjutan yang lebih dikenal dengan PPOB. Ini diluncurkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia dengan memberikan subsidi kepada petani seperti ibu-ibu sekalian untuk pembelian pupuk organik. Ada juga nih BRI, Bank Rakyat Indonesia. Dia mengadakan KUR atau kredit usaha rakyat yang dapat digunakan oleh ibu-ibu sekalian untuk membeli pupuk organik, yang pastinya dengan bunga yang lebih rendah. Seperti itu Bu. Jadi nantinya jika ibu-ibu sekalian sudah menggunakan pupuk organiknya dan berhasil lalu mendapatkan prestasi, saya akan memberikan penghargaan kepada ibu-ibu sekalian. Wah, keren banget ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas informasinya mengenai pupuk organik ini, sehingga kami juga dapat tahu bagaimana mengaplikasikan dan manfaat untuk kebun kami, Bu, dan kami akan bisa menerapkan nanti di kebun kami sendiri, Bu, di kebun kelapa sawit kami. Iya Bu, sama-sama.
Baik, kita tutup ya pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membuat ibu-ibu sekalian mau mengadopsi inovasi yang telah saya berikan tentang penggunaan pupuk organik untuk kesehatan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu difusi inovasi merupakan alat yang penting untuk mempromosikan pertanian ramah lingkungan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan bekerja sama, kita dapat menyebarkan pengetahuan dan praktik-praktik terbaik kepada para petani, mendorong mereka untuk mengadopsi pertanian yang lebih ramah lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih lestari bagi planet kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyebarkan informasi tentang pertanian ramah lingkungan. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan rekan-rekan Anda. Bersama kita dapat membangun sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada kesehatan planet kita.